Kira-kira apa yang terbersit di benak kalian, wahai para pemimpin masa depan? Hodina? Nampak, Pak. Ya? Udah nampak betul. Belum nampak. Pak. Oh iya nih baru muncul Pak. Oke. Barunya. Gambar apa itu? Oh sudah Pak, sudah. Ya, Hodina Ini silakan. kayak di apa Pak, di tengah jalan tuh. Kayak di tengah jalan, pembatas jalan itu ya. Kalau Gambar corong es Es krim, krim. Pak. Ya. corong es krim, pembatas tengah jalan. Ya. Ya, kira-kira Ya, kalian bisa menyebutkan bentuk-bentuk kerucut yang ada di sekitar kalian semua. Boleh di dapur, boleh di ruang tamu, boleh di ruang kelas. Ya, Heria? Bilang tahun. Oke. Trompet, pinter. kemarin beli sate tempatnya gini. Iya, Beli sate. Pergi ke sawah, Pak. pergi ke sawah. Ya, itu semua menunjukkan bangun-bangun yang berbentuk kerucut. Oke, itu pengantarnya. Sebelum kita lanjutkan, berkali-kali Bapak sering ingatkan kalian dengan 3 magic words atau 3 kata ajaib, di mana kalian harus selalu mengingat dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. 3 kata ajaib yaitu terima kasih, mohon maaf, dan permisi. Jadi sepandai-pandainya kalian, sekaya-kayanya kalian, tetap tolong berpedoman pada 3 kata ajaib tersebut. Oke? Berikutnya saya tunjukkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran, bahwa kompetensi dasarnya di sini menentukan luas permukaan benda ruang sisi lengkung. Adapun tujuannya dengan PBL, setelah melakukan pemahaman dan diskusi kelompok, diharapkan kalian dapat menemukan rumus luas selimut dan luas permukaan kerucut. Dan yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berhubungan dengan luas permukaan kerucut. Kemudian, pelajaran hari ini tidak lepas dari pelajaran sebelumnya dan pelajaran berikutnya. Oleh sebab itu bisa kita lihat di sini peta konsepnya. Kalau minggu lalu kita bisa menggambar jaring-jaring tabung dan menentukan rumus luas permukaan tabung, maka hari ini kita akan membahas apapun apa itu semua yang berhubungan dengan kerucut. Oke? Paham? Halo? Halo Pak, Putus suaranya Pak. Oh, suara saya Putus-putus, Pak, putus-putus. suaranya. Ya, maaf. Oke, bagaimana sekarang? Tetap putus-putus? Udah jelas Pak. Oke. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan memberikan semangat sedikit kepada kalian semua. Ini saya rasakan karena waktu masa kuliah saya juga sering diberi semangat oleh dosen saya. Jadi motivasi yang akan saya sampaikan saat ini berupa pantun. Ya, sebagai orang Melayu yang tinggal di dataran Melayu, pantun merupakan salah satu adat budaya atau ciri khas. Baik, tolong didengarkan, jangan diketawakan. Mungkin nanti ada yang mau menyambung dengan pantun yang lain. Oke? Seafood gonggong, enak rasanya. Kopi panas, dibilang kopi O. Ayo dong belajar matematika. Suasana pembelajarannya asik loh. Ya. Itu. Balas Topri, balas. Rahman, katanya saya dengar dari temanmu kamu pinter berpantun. Rahman, gimana Rahman? Ada pantun?
Iya, orang Melayu tuh Pak Rahman. Ya, Rahman orang Melayu kan? Kayaknya satu hari ini guru pada dendam sama saya. Enggak, Rahman, kamu kan Dari jam pertama sampai jam ini kena terus. Oh. Mungkin Rahman kamu lagi PLN. Tahu PLN? Rahman lagi PLN. Pasarannya lagi naik. Pak, saya dari jam pertama loh Pak, dari pagi sampai sini saya terus yang kena. Nggak apa-apa Rahman, ya. Kamu terkenal berarti. Oke ya. Baik. Udah saya pantun Pak. Baik, kita lanjutkan. Setelah peta konsep, ini yang akan kita bahas. Jadi tolong perhatikan, kalau kita lihat kerucut itu dan kita belah, maka terdapat dua bidang atau dua bentuk. Yang pertama kita sebut lingkaran, bentuk yang kedua kita sebut juring. Masih ingat juring? Ya. Asik, Pak. Ada yang bisa mendefinisikan dengan singkat apa itu juring? Juring adalah luas yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Hanya dua jari-jari? Tambahan, Pak. Ya. Nah, tambahan juring adalah luas daerah yang dibatasi dua jari dan busur, Pak. Iya. Jadi dibatasi oleh busur dan dua jari-jari. Itulah juring. Kalau orang seberang bilangnya sektor. Oke. Berikutnya, dari benda ini kita kembangkan lagi bagaimana menemukan luas selimut dan luas permukaan kerucut. Jadi dosen saya pernah bilang tidak selamanya matematika itu harus menghafal. Beliau bilang hanya rumus Pitagoras yang sampai detik ini beliau hafalkan dan hafal. Jadi supaya tidak menghafal, kita pahami dari dua benda ini bagaimana mendapatkan luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Kita perhatikan juring CD di aksen. Ingat, juring adalah bagian dari lingkaran, sedangkan busur bagian dari keliling lingkaran. Sehingga luas juring dibanding luas lingkaran sama dengan panjang busur dibanding keliling lingkaran. Luas juring belum diketahui, luas lingkaran PR kuadrat, tapi R-nya dalam hal ini adalah S. Sehingga kita ganti dengan PS kuadrat. Panjang busur 2PR. Keliling lingkaran 2PR. Sekali lagi, lingkarannya dalam hal ini busurnya itu jari-jarinya S. Sehingga kalau diturunkan saling coret, kita dapat luas selimut kerucut PRS dan luas permukaan kerucut, luas selimut ditambah luas alas, bisa kita sederhanakan, difaktorkan, PR keluar dikali S tambah R dalam kurung. Paham? Ada yang ditanyakan? Sebagai calon dokter, calon insinyur, calon menteri, saya rasa matematika itu tidak sulit. Asal belajarnya tekun saja. Karena kalau tidak tekun, Itu apa tuh Pak Eko? ya, yang mana? Profesor? S itu apa Pak Eko? S ini panjang garis pelukis kalau dalam kerucut. Tapi dalam bangun bagian lingkaran atau juring ini, S merupakan jari-jari lingkaran. Jadi dalam model, jari-jari kertas kalau kita biasa menyebut itu merupakan panjang garis lukis kerucut. Mungkin nanti ada ilustrasi yang lebih mudah untuk menjelaskan. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah Pak. Jelas, Pak. Jelas? Hodina jelas, Hodina. Hodina katanya pingin jadi dokter ini. Jelas ya, Hodina?
Oke. Jelas, Pak. Berikutnya, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa luas sisi atau luas permukaan kerucut terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk juring. Sehingga luas sisi kerucut secara rumus PR kuadrat ditambah PRS, di mana PR kuadrat adalah luas alas, PRS adalah luas selimut. Kita faktorkan atau sederhanakan. Kalau tidak mau, nggak masalah. Kalian hanya boleh PR kuadrat plus PRS, boleh. Atau kayak Arif itu yang pinter, juara olimpiade tingkat kecamatan, boleh difaktorkan PR kali R ditambah S. Bagaimana sampai sini? Sudah bisa ada bayangan bagaimana menemukan rumus luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Supaya lebih paham dan selalu terngiang-ngiang seperti pacar pertama kalian, tolong perhatikan. Di sini ada video. Tolong disimak baik-baik. Kerucut. Nah, bicara luas permukaan kerucut berarti kita juga harus bisa memahami jaring-jaring kerucut. Jaring-jaring tabungan sudah kan, sekarang jaring kerucut. Silakan perhatikan ini. Nah, ternyata kalau kita lihat dari animasi, kita tahu bahwa kerucut itu dibentuk dari dua bangun, ya, dua bangun datar, yaitu apa? Yaitu lingkaran. Nah, lingkaran yaitu menjadi alas, dan juga yang besar ini. Nah, yang besar ini apa? Ini adalah juring sebetulnya. Juring tapi juringnya yang besar. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya, kalau kita gambarkan di sini kerucut itu unsur-unsurnya, ini kita mengenal ada istilah R, jari-jari, T, tinggi, S. Nah, S ini apa? S ini yang miring. S itu adalah garis pelukis. Nah, hubungannya karena ini merupakan segitiga siku-siku, maka hubungannya adalah R kuadrat ditambah T kuadrat. Karena S ini merupakan sisi yang miring, ya, garis pelukis. Dan kita juga sudah belajar tentang Pitagoras, kan ya, ini. Nah, hubungannya yang untuk mencari miring adalah ditambah kuadratnya. Nah, ini setelah kita pecah, ya, kita gunting, kan terbentuk dari dua bangun seperti ini, di mana satunya juring, satunya lingkaran. Nah, yang juring ini disebut dengan selimut kerucut, yang bawah ini disebut alas kerucut. Terus bagaimana luas permukaannya, rumusnya? Nah, belum kita bahas ya. Kita akan bahas ini. Oke, baik. Rumus luas selimut kerucut itu adalah PRS. Nah, P kali R kali S. Di mana S adalah garis pelukis. Baik, sebetulnya ini perlu kita bahas ya. Kita proses tapi lama, nggak usah aja ya. Kemudian untuk luas yang alas itu adalah luas lingkaran, berarti PR kuadrat. Nah, berarti kita masukkan luas kerucut itu adalah luas selimut kerucut ditambah luas alas, yaitu luas lingkaran. Berarti PRS ditambah PR kuadrat. Ini kalau kita sederhanakan menjadi PR kali S plus R. Loh, kok bisa begini, Pak? Ya, ini sebetulnya kita sudah proses kayak di rumus video pertama ya. Jadi ini sebenarnya PRS ditambah PRR. Ini kita faktorkan dengan menggunakan sifat distributif ini. Jadi yang sama PR, yang sama PR, kita keluarkan PR, jadinya PR kurung S ditambah R. Dengan S adalah garis pelukis. Nah, untuk mencari S maka kita gunakan Pitagoras, yaitu S kuadrat sama dengan R kuadrat plus T kuadrat. Nah, semoga bisa dipahami ya. Oke, silakan dicatat, dipahami ya. Kita akan lanjut di contoh soal nomor 2. Sebuah kerucut dengan T 24 cm dan R-nya 7 cm. Tentukan A, panjang garis pelukis. Oke. Nah, ini saya gambarkan seperti ini. Di mana R-nya adalah berapa ini? 7 cm. T-nya berapa nih? T-nya adalah 24. Nah, S-nya nggak tahu. S-nya nggak tahu. Oke, ini kalau kalian hafal triple Pitagoras enak, itu 7, 24, 25. Tapi kalau tidak hafal ya harus menggunakan rumus Pitagoras. Caranya R kuadrat ditambah T kuadrat. 7 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2. 49 tambah 576 hasilnya adalah 625. Sehingga S adalah 25 cm. Kok bisa 25? Oke, ini sebetulnya adalah akar. Nah, S itu sama dengan akar 625. Ketemunya 25 cm. Oke, A sudah terjawab, yaitu 25 cm. Sekarang yang B. Luas selimut kerucut rumus adalah PRS. Kalau tabung 2 PR T. Nah, tapi kalau kerucut PRS beda ya. Nah, kemudian ini kita masukkan rumusnya. 25 karena S-nya 25. Jadi kita nggak pakai T ya, ini pakai S. Nah, coret-coret berarti 22 kali 25. Ketemunya 550 cm persegi. Yang B juga luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut rumusnya adalah PR
kali S plus R. Pi-nya 22/7, R-nya 7. Oke, jadi kurung itu sebetulnya kali ya. Biasanya nggak ditulis kali begini, tapi ini untuk memudahkan saya tulis kali. Ini coret-coret ya. 1 berarti 22. Nonton video, Ini tambah Pak. ini, oke berapa? 32 ya. Berarti 22 dikali 32, yaitu 704 cm persegi. Karena luas, satuannya sama dengan yang di atas ya, persegi. Kemudian yang D, volume. Nah, volume tadi kita sudah memperoleh bahwa rumusnya adalah 1/3 pi R kuadrat T. Berarti 1/3 dikali 22/7 kali 49 ya. Kok bisa 49 dari mana, Pak? Oke. Sebetulnya 49 ini adalah dari 7 kuadrat, kan 49 ya. Coret ya, coret 49 bagi 7, 7 ya. 3 dengan 24, 8 ya. 22 kali 7, 154. Nah, 154 kali 8, 1232 cm kubik. Oke. Saya berharap dengan penayangan video itu semakin menambah pemahaman kalian semua tentang luas selimut kerucut dan luas permukaan kerucut. Sebetulnya ada bonus sedikit di video tersebut. Ada yang tahu bonusnya? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Jadi topik kita memang membahas luas permukaan kerucut. Tapi di bagian terakhir tadi sedikit tersebut ada volume kerucut. Memang pertemuan berikutnya kita akan membahas volume. Oke? Berikutnya, supaya lebih jelas lagi, perhatikan contohnya. Ada yang langsung tahu berapa luas sisi kerucut tersebut? Dari pengertian dan rumus tadi, kita masuk contoh soal kontekstual. Berapa luas sisi kerucut? Nggak ada yang tahu? Oke, inilah pembahasannya. Ya. Jadi kapan kita pakai nilai pi 22/7, kapan kita pakai nilai pi 3,14, saya rasa kalian udah tahu. Termasuk materi prasyarat yang ada tadi, yaitu teorema Pythagoras. Oke, jadi untuk mencari luas permukaan, kita butuh radius dan garis pelukis. Garis pelukis bisa dicari dari teorema Pythagoras. Jadi S sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat, sehingga luas sisi bisa dilihat di situ. Luas sisi sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Ada yang ditanyakan dari contoh soal ini? Ada, Pak. Jelas ya? Oke, paham, Pak. Kita lanjut Jelas. contoh berikutnya. Jari-jarinya ada, tingginya nggak ada, ditanya luas selimut. Kira-kira kita mencari apa? Tapi S, Pak. Cari S dengan Pythagoras. Pythagoras. Iya. Sehingga seperti contoh di awal, kalau tadi S juga ditanya, R dan T diketahui, tapi yang ini hanya luas selimut. Oke. Tolong diperhatikan juga LKPD yang sudah saya bagikan. Jadi belajar dari materi ajar dan media ajar. Untuk selanjutnya LKPD itu ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Saya mengingatkan tugas kelompok di sini seperti ini. Jadi satu kelompok sekitar 3 anggotanya. Jadi carilah hubungan antara luas permukaan kerucut dan luas permukaan tabung. Tuangkan dan kembangkan konsep yang telah Anda terima. Kemudian tuliskan secara detail langkah-langkah yang Anda lakukan. Dan yang terakhir, Anda harus merekod atau merekam dan upload di YouTube. Itu sebagai nilai penugasan kelompok. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, sebelum kita tutup dengan doa dan sebuah pantun lagi dari saya ingin mengucapkan terima kasih, thank you, arigato gozaimashita, sese, matur nuwun, suksma,
terima gunaseh, terima kasih, dan mauliate godang. Seperti itu. Ada yang tahu bahasa apa yang nomor 1, nomor 2? Oke, dari semuanya itu, kira-kira apa yang Anda hasilkan dari proses belajar mengajar hari ini? Silakan, Heria, mungkin satu kesimpulan sederhana yang didapat hari ini. Iya Pak, berarti hari ini kita sudah bisa menentukan luas kerucut Pak. Oke, pinter. Calon menteri. Gimana dengan Andri? Apa yang Anda hasilkan Ya, Pak. pelajaran hari ini? Ya Pak, dan hari ini kita sudah bisa menelan luas selimut kerucut sama luas permukaan kerucut, di mana bisa diambil atau dicari cara dengan menggunakan konsep lingkaran sama jurik Pitagoras. Iya, terima kasih. Jadi ya, ada lagi? Oke, jadi sesuai tujuan pembelajaran tadi bahwa kita bisa mencari nilai luas permukaan kerucut dengan cara rumus dan dengan cara luas jaring-jaringnya. Itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup dengan pantun, tolong ditutup dulu dengan doa. Silakan yang mau berdoa. Mungkin Ananda Megawati, silakan pimpin doa. Ya, sebelum kita selesai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, calon pemimpin bangsa, saya akan tutup pembelajaran hari ini dengan sebuah pantun. Kota Batam banyak pelabuhannya. Bisa ke Singapura, bisa ke Malaysia. Ayo, semangat belajar matematika. Karena apapun pekerjaannya, pasti membutuhkan matematika. Terima kasih, sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya.